Puji Tuhan. Tema kita pada kesempatan saat ini tentang kerajaan Allah di bagian yang kedua. Firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-14 ayat ke-17. Firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita makan dan kita minum itu bersifat ringan bila dibandingkan dengan pokok kerajaan Allah, yaitu kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sejak dari Roma pasal yang pertama ayat ke-17, firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Istilah kebenaran ini merupakan suatu pokok pembahasan utama surat Roma. Kalau kebenaran Allah yang dilimpahkan kepada kita sungguh-sungguh kita mengerti, maka tidak ada yang mengutamakan haknya sendiri untuk makan atau minum, yang lebih daripada hati nurani dari setiap kita. Artinya ini adalah kebenaran Allah yang dihayati menghasilkan kesadaran terhadap damai sejahtera yang sudah diperoleh dari antara kita dengan Allah. Dan itu dapat dikembangkan antara kita dengan saudara-saudara seiman kita. Dan sangat jelas, hanya dalam Roh Kudus saja kita ada sukacita. Karena yang dimaksudkan sukacita di sini bukan perasaan yang bersifat sementara, tetapi suatu perasaan yang penuh sampai kepenuhan Allah, dan itu dapat tetap berkembang karena kuasa Roh Kudus. Terus apa yang dimaksudkan dari kerajaan Allah ini? Yang dimaksudkan dari kerajaan Allah ini adalah yang pertama dipisahkan. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran. Dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat ke-47 sampai ke-48, firman Tuhan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Wahyu 22 ayat 11 sampai 13. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Tuhan sedang mengingatkan gerejanya pada hari-hari ini. Tuhan sedang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Karena ada sebuah pemisahan yang sedang berjalan hari-hari ini. Sedang ada pemisahan antara kambing dan domba. Mari sidang jemaat Tuhan, kita semua masuk dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita menuju pada kesempurnaan. Supaya pada setiap saat waktu Tuhan datang, setiap kita semua bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang dimaksudkan dari kerajaan Allah yang kedua ini adalah iman yang bertumbuh. Lukas 13 ayat ke-18 sampai 19, firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Haleluya. Biji sesawi itu berbicara mengenai iman yang ditanam dan menjadi pohon yang besar, di mana burung-burung bisa bersarang. Semua gambaran perumpamaan ini berbicara mengenai iman kita. Yang awalnya iman kita itu kecil sebesar biji sesawi, dan Tuhan mau iman kita terus tumbuh.
Sehingga tanpa kita sadari, waktu kita mendapatkan tantangan, diperhadapkan pada pergumulan demi pergumulan, sebenarnya Tuhan sedang menumbuhkan iman kita. Supaya apa? Supaya iman kita makin hari makin bertumbuh. Bahkan iman kita bertumbuh lebih besar lagi. Sebab ada berkat dan mujizat yang lebih besar yang menanti setiap kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman kita hari lepas hari. Ada yang bertanya-tanya, kenapa saya harus bergumul dalam pergumulan yang lebih besar lagi sekarang? Hal yang terbaik adalah kita tetap bersyukur. Artinya dalam hal ini iman kita sedang ditumbuhkan dari iman yang lebih dan lebih besar lagi. Ada gambaran dalam firman Tuhan saat Tuhan datang. Dia bertanya, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Mari sidang jemaat Tuhan, kita semua biarlah saat Tuhan datang, kita memiliki iman yang teguh dan besar dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dimaksudkan dari kerajaan Allah yang ketiga adalah menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Lukas 13 ayat ke-20 sampai 21 firman Tuhan. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Haleluya. Kerajaan Allah dalam ayat tersebut berbicara mengenai kisah seorang wanita yang membuat roti. Dia ambil ragi, dia ambil tepung 3 sukat, lalu dimasukkanlah ragi itu sampai adonan itu menjadi mengembang. 1 sukat itu kira-kira 13 kilogram dan 3 sukat artinya 39 kilogram. Lalu dia aduk 39 kilogram tepung itu dicampur ragi dan mengembang. Ini berbicara mengenai kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Wanita ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. 3 sukat berbicara mengenai 3 ras manusia. Contoh dalam Alkitab, Nuh punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Menurut sejarah, Sem pergi ke Asia, Ham pergi ke Afrika, dan Yafet pergi ke Eropa. Mereka menjadi 3 ras manusia, lalu menyebar ke benua-benua dunia ini. Itu sebabnya kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk lingkungan saja, bukan hanya untuk keluarga saja, tetapi buat sebanyak-banyaknya daerah kita harus dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Matius pasal yang ke-10 ayat ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mengapa kok Tuhan tega-teganya mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala? Jika domba yang begitu lemah tentu akan langsung ludes dimakan karena serigala itu begitu buas. Dan kalau mau jujur, dulu kita seperti serigala, tetapi kita sudah diubah oleh Tuhan kita menjadi seperti domba. Tetapi rasanya mustahil ada domba di tengah-tengah serigala. Tetapi justru di tengah-tengah kemustahilan itu, pertolongan Tuhan akan menunjukkan kuasa Allah hidup di dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus seperti domba yang artinya kita lemah dan tidak tahu apa-apa. Tetapi justru di tengah-tengah kelemahan kita akan menjadi kuat karena Tuhan Yesus atau Roh Kudus ada di dalam hidup setiap kita orang-orang percaya. Dan akan menolong kita dan akan memberitahukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal ke-12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi, mari sidang jemaat Tuhan. Perlu kita ingat, waktu kita merasa besar, merasa kuat dan pintar, itu malah Tuhan justru tidak hadir. Tetapi pada waktu kita merasa lemah atau di dalam kelemahan, tidak punya kekuatan, Tuhan justru berikan kita kemampuan serta kekuatan. Bahkan berkat-berkat Tuhan, baik pertolongan, perlindungan, kesembuhan, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada kesempatan saat ini. Kami yakin percaya kerajaan Allah itu akan datang dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan setiap aspek kehidupan kami, setiap apa yang kami kerjakan, biarlah itu menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami, bahkan keluarga kami yang tidak bersama kami. Kami mau juga Tuhan menjadi berkat bagi kerajaan-Mu dan menjangkau banyak jiwa untuk datang pada kerajaan-Mu. Kami yakin percaya Engkau memberkati gereja-Mu, memberkati Bapak Gembala dan sekeluarga. Jadi dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.